Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Maros. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ibu UKC atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SMK Negeri 2 Maros yang sangat berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari menjelang siang. Bapak Ibu Guru sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Bahtiar SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Maros akan memaparkan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Sebelum memasuki kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi menjelang siang ini dengan ucapan basmalah. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang terhormat, baiklah kita akan mendengarkan paparan diseminasi bertemakan budaya positif dari Bapak Bahtiar SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, hari ini saya berada di depan Bapak Ibu untuk memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Jadi kegiatan ini dalam rangka sharing tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, adapun yang akan saya bahas adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 8 poin yang akan saya bahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun poin pertama dari budaya positif di lingkungan sekolah adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru di sini adalah istilah mungkin yang bagi sebagian murid sudah biasa dan bagi sebagian mungkin juga baru. Ya, di sini apalagi di sekolah kita ini akan menerapkan namanya IKN, ya, kurikulum merdeka, di mana setiap guru itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila pada saat melakukan kegiatan. Apakah itu kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan di luar jam pembelajaran, harus ada di dalamnya tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin inilah yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Adapun profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah yang harus
peserta didik kita miliki dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini di tampilan bisa kita baca bersama tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Adapun pendekatan teori kontrol bisa kita lihat bersama di depan. Yang pertama itu ada istilah stimulus respon. Kemudian ada teori kontrol. Berikutnya disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini artinya yang diketahui secara umum. Universal itu adalah umum. Kita semua mengetahui, baik guru maupun siswa, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah semua memahami bahwa di dalamnya ada kebaikan. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik ini yang saya pahami adalah dari dalam diri. Jadi motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya tampilkan dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan ada 3 contoh. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi saya sudah sebutkan ada 6 profil pelajar Pancasila dan ke-6-nya ini diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Contohnya beriman. Tidak ada yang tidak diyakini bahwasanya beriman itu tidak baik. Begitu juga untuk Evolve Humanitarian Program. Di dalamnya ada nilai kebajikan toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, dan kita yakini bahwa yang saya sebutkan tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan itu wajib dimiliki oleh seorang peserta didik maupun seorang guru. Kemudian untuk nilai kebajikan berdasarkan life skill atau keterampilan hidup. Nilai kebajikan yang di sini saya sebutkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Dari 3 yang saya sebutkan ini tidak ada yang menyatakan bahwasanya ketiga-tiganya tidak bagus. Itu artinya nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri seorang peserta didik maupun pada diri seorang guru sebagai pelajar bagi baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan di depan, untuk IKN atau implementasi kurikulum merdeka itu penekanannya lebih kepada profil pelajar Pancasila. Jadi karena sekolah kita tahun ini mulai menggunakan IKN, mulai menggunakan kurikulum merdeka, maka setiap kita harus mengimplementasikan profil pelajar ini di dalam RPT kita ataupun di dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas maupun di luar kelas. Baik, poin berikutnya adalah kebutuhan
tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Di sini kita bisa lihat bersama ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Apa itu? Kita diharapkan ya manusia dapat memenuhi kebutuhannya itu dengan cara bertahan hidup, yaitu dari makanan. Ya, tanpa makanan ya mungkin kita susah untuk bertahan hidup. Begitu juga pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ingin diakui, ingin didengar, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Ya, di mana di sini contohnya dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan harga dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Ya, setiap kita pasti menginginkan suasana yang menyenangkan, bermain, humor, bercerita, antusiasme dan tertawa. Berikutnya, poin adalah motivasi perilaku manusia. Ya, ada istilah motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Bedanya di sini satu motivasi dari luar dan yang satunya adalah motivasi dari dalam diri kita. Adapun motivasi dari luar, di sini saya menuliskan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa maksudnya? Ya, kita melakukan, kita termotivasi melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dihukum oleh masih suara tuh kalau Bicara ke bedeng. oke, kemudian motivasi intrinsik kedua yaitu adalah oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ada poin motivasi perilaku yang kedua yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, ya, di sini ada 3 contoh motivasi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid dan bersifat dua arah. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini juga bersifat
dua arah. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira yang mana yang paling diri kita? Kira-kira dari mana bisa kita tanggapan dari Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian ini kalau mengajar posisi kontrolnya yang mana? Yang paling, apakah Ibu selama ini mengajar sebagai penghukum? Yang biasa Ibu lakukan sebagai manajer ya, Ibu manajer ya. Yang lihat itu bukan yang tidak, maksudnya yang biasa dilakukan. Yang saya mau tanyakan ini yang biasa Bapak lakukan, bukan yang seharusnya. Manajer ya, bukan membuat rasa bersalah. Bukan ya. Jadi semua kita selalu berada di posisi kontrol dulu sebagai manajer. Oke. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, di sini posisi kontrolnya adalah penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah itu ya bersalah. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang tadi saya katakan jawabannya semuanya adalah selalu berada pada posisi manajer. Ya, kalau seorang manajer itu maka dia selalu mengeluarkan kata-kata apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu bukan nada negatif ya, tapi positif. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi selalu positif thinking. Ya. Jangan yang negatifnya kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian poin berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda atau tidak Ibu? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas beda atau tidak? Keyakinan kelas. Kita kan biasa sebelum mengajar membuat peraturan. Nah, contoh dilarang tidur, dilarang main HP, dilarang ribut. Itu peraturan atau keyakinan? Kalau keyakinannya yang mana? Yang bernada tidak ada kata-kata jangan. Dia bernada diubah itu kata-kata aturan kalian. Jangan tidur, dilarang teman-temannya, dilarang semuanya dihilangkan. Contohnya tadi apa tadi? Kita buat satu dulu, kita buat sama-sama. Kira-kira aturan apa yang biasa dibuat? Dilarang menggunakan HP tanpa seizin guru. Kata positifnya di sini adalah bisa tertib, disingkat saja tertib. Tertib saja seperti itu. Kata kuncinya. Jadi keyakinan kelas itu disiplin. Seperti itu. Jadi dia mengambil kata yang mengambil kalimat tapi dalam bentuk kata-kata yang diyakini itu adalah nilainya baik. Seperti itu namanya keyakinan kelas. Jadi dari aturan-aturan saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati. Iya, saling menghargai. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi aturan
device is ready to pair. Peraturan kelas dengan Keyakinan kelas itu berbeda. Jadi keyakinan itu lain daripada peraturan-peraturan yang kita buat. Nah, apa saja contohnya? Di depan bisa kita baca bersama, yaitu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya yang umum, biasa kita dengar. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Mungkin 5 poin itu sudah bisa. Disiplin, tertib, apalagi saling menghargai, jujur, itu bisa masuk. Tanggung jawab. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Berikutnya, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi memang di sini perlu yang namanya komunikasi dan kolaborasi. Ya, kalau kita di kelas artinya komunikasi dan kolaborasinya itu dengan murid dengan guru. Kalau di lingkungan sekolah itu adalah semua warga yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian poin berikutnya adalah segitiga restitusi. Di sini adalah disebutkan bahwa dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi dalam penyebarannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya di sini, berbuat salah itu wajar. Ini kira-kira kalau kita terapkan di kelas, bisa tidak siswa kita mengikuti? Ini yang menstabilkan identitas. Artinya bagaimana siswa itu menyadari bahwasanya dia berbuat salah. Ini menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi menjadi bahaya. Yang kemudian tidak, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata yang kita ucapkan ketika ingin menstabilkan identitas daripada peserta didik yang kita konseling. Kemudian tindakan kedua dari restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Adapun kata-kata yang biasanya kita ucapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita masuk ke langkah kedua. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ada lagi kata kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita kenapa dia melakukan itu, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan. Kemudian data yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol, maka pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya dari motivasi dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Jadi pertanyaannya di langkah terakhir itu kita mempertanyakan apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Silakan mengucapkan dari sekian keyakinan yang telah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itulah 3 langkah daripada segitiga restitusi. Ini kemarin di tanggal, saya lupa tanggalnya, saya melakukan segitiga restitusi kepada 2 orang siswa dengan kasus yang berbeda. Satu sering terlambat ke sekolah karena dia TikTok di malam hari.
dia jualan katanya di situ. Jadi dia terlambat bangun, akhirnya terlambat datang di sekolah sehingga pelajarannya banyak ya, tugas-tugas banyak yang tertutup. Katanya kenapa TikTok yang malam, katanya banyak orderan. Berarti dia jualan di TikTok. Kemudian kasus yang kedua, dia dimarahi kepala sekolah karena datang ke sekolah tanpa atribut yang lengkap. Dia tidak menggunakan, mungkin dia tidak pakai topi atau tidak pakai apa istilahnya. Intinya dia ditahan di depan karena atribut sekolahnya tidak lengkap. Jadi ada dua kasus kemarin yang saya buatkan konstitusinya. Ini dibuka. Ini dalam bentuk video. Oke, kemudian terakhir penutup. Kira-kira Bapak Ibu dari apa yang saya paparkan tadi, sebenarnya kita semua sudah melaksanakan yang namanya generasi terakhir segitiga restitusi. Cuma mungkin namanya baru kita dengar ya. Begitu juga banyak yang mengatakan ini profil pelajar Pancasila itu sebenarnya juga sudah kita lakukan sebelum datangnya kurikulum merdeka. Nah, artinya sekarang ini tinggal kita lanjutnya bagaimana supaya apa yang sudah kita lakukan itu kita tingkatkan lagi. Mungkin seperti ini. Adapun istilah-istilah yang datang silih berganti itu tinggal yang berbeda. Walaupun sebenarnya kita sudah laksanakan di pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Oke, di penutup ini saya menuliskan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai awal manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi dijamin kepada standar nasional pendidikan. Demikian diseminasi saya tentang budaya positif. Kalau ada salah maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya petik sedikit dari penjelasan dari Bapak Bahtiar, yaitu menyangkut tentang yang ketiga Pak, yang terakhir. Kamu ingin menjadi orang seperti bukan yang memahami, mana tadi itu? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, saya simak sedikit tentang bagaimana memahami siswa, ya, bagaimana memahami siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman dulu dan zaman sekarang, siswa sangat berbeda sekali. Ya. Kalau dulu bunyi motornya saja kita punya guru, sudah kita lari. Ya. Jadi sangat cocok sekali kurikulum merdeka pada zaman dulu. Tapi saya tetap optimis kurikulum merdeka yang sekarang. Nah, yang saya mau pertanyakan, bila mana dilakukan berkali-kali kepada siswa, karena memang betul ada siswa susah sekali, mau dirayu, mau diapa dan lain sebagainya, dan susah karena dikasih yang lunak, yang kasih yang manja, tetap seperti itu. Dikasih yang keras, salah besar karena sudah kurikulum merdeka. Pertanyaan saya, apa yang kami lakukan sebagai manajer di suatu sekolah bila mana kita mendapatkan siswa yang sulit untuk diatur semudah bagaimanapun dan selembut bagaimanapun dan bagaimana memahami siswa tersebut, tetapi tetap seperti itu. Apakah kita tidak bisa membelokkan sedikit karakter guru sebagai kepribadian yang agak-agak keras sedikit? Ya, untuk sementara mungkin dari itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Ibu Dr. Anda Sakana atas pertanyaannya. Jadi tadi ditanyakan bagaimana kalau siswanya sudah berapa kali direstitusi tapi masih melakukan kesalahan yang sama. Oke, di validasi tindakan yang salah, ya di situ, ya kalau dia sudah melakukan beberapa kali kesalahan sama, ya otomatis tidak perlu lagi menyampaikan kamu pasti punya alasan. Mengapa? Karena sudah berulang kali kita adakan diskusi. Maka langkah terakhir ini saya ambil dari kepala sekolah ya, karena kita dilarang mengeluarkan, maka kita mencarikan sekolah untuk kita. Tapi tadi juga saya sempat dengar dari guru awal, mungkin kalau satu guru atau seorang guru tidak bisa menyelesaikan kasus anak, boleh mungkin dialihkan kepada guru yang lainnya. Mungkin dengan guru yang lainnya dia bisa terbuka, dia bisa bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara berulang. Jadi kalau tidak bisa dihadapi oleh satu guru yang satu, kita cari solusi mungkin dengan guru yang dia dekat, dengan guru siapa yang dekat, mungkin dengan guru itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kalaupun itu belum menyelesaikan masalahnya, maka itu kan di langkah terakhirnya kita mencarikan sekolah baru bagi langkah terakhir, ya, karena aturan gubernur itu dilarang mengeluarkan siswa dari sekolah. Jadi intinya begini, kita kan di sini hanya orang tua kedua, ada orang tua pertama siswa kita di rumah. Jadi kalau sekolah itu ada istilah tingkat SP1, SP2, SP3 sampai DO. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Bagaimana nilai-nilainya? Cukup ya? Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Wiwi, apa kabar hari ini? Baik Pak. Baik. Begini, tahu nggak apa alasannya sehingga Wiwi dipanggil? Tahu Pak. Tahu? Iya. Begini, Bapak dapat laporan bahwa Wiwi sering lambat datang ke sekolah ya. Iya Pak. Menurut Wiwi sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Seingat saya 3 kali Pak. 3 kali ya. Iya Pak. Oke. Menurut Wiwi, kalau terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan Pak. Baik. Wiwi, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting sekarang adalah kita belajar dari kesalahan dan berniat untuk memperbaikinya. Wiwi setuju enggak? Setuju Pak. Oke. Kalau begitu, sekarang kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Oke. Baik. Wiwi datang terlambat ke sekolah karena apa? Karena biasanya kan saya jualannya all shop, Iya. jualan online. Jadi saya biasa live streaming di TikTok sampai tengah malam. Dan itu banjir orderan Pak sampai lupa tidur. Gitu Pak. Oh gitu. Oke Wi, apa Wiwi masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Ingat Pak. Oke. Nah, kalau sering terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Nah, kalau menurut Wiwi, keyakinan kelas mana yang telah Wiwi langgar? Bagian kedisiplinan. Disiplinnya. Oke. Menurut Wiwi, penting tidak disiplin itu? Penting Pak. Penting ya. Oke. Menurut Wiwi, apa yang perlu Wiwi lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Live streaming dengan sewajarnya, tidur dengan tepat waktu agar besoknya tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, itu solusi terbaik ya. Nah, karena kita sudah
temukan solusinya, Wiwi sudah bisa kembali ke kelas sekarang. Ya Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi dari kelas 11 PKM. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru karena telah mengajak saya untuk berkomunikasi dan untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Insya Allah lebih ke depannya saya akan tidur lebih tepat waktu agar besoknya bisa bangun lebih cepat dan tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dulu nak. Iya. Dengan Nandania ya. Oke, Nia. Apa kabar hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Begini Nandania, Bapak dapat laporan kalau Nia datang ke sekolah biasa tidak memakai atribut secara lengkap ya? Iya Pak. Oh, begitu. Menurut Nia sudah berapa kali ke sekolah tidak lengkap atribut? Seingat dia sudah 2 kali Pak. 2 kali ya? Oke. Kalau ke sekolah tidak lengkap atributnya itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan. Kesalahan. Begini nih ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berniat untuk memperbaikinya. Nia setuju? Setuju Pak. Setuju. Kalau begitu, sekarang kita cari solusinya sama-sama ya. Oke. Nia ke sekolah tidak lengkap atributnya karena apa? Karena lupa Pak. Karena Lupa. lupa. Nia masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak. Kalau ke sekolah tidak lengkap atributnya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut Nia, keyakinan kelas mana yang telah dilanggar? Disiplin Pak. Oke. Kalau menurut Nia, penting tidak disiplin? Penting Pak. Penting ya. Oke. Menurut Nia, apa yang perlu Nia lakukan agar kedepannya kalau datang ke sekolah sudah lengkap atributnya? Sebaiknya saya menyiapkan atribut sejak awal Pak. Menyiapkan atribut sejak Awal. Itu solusi yang terbagus ya. Iya. Nah, karena solusinya sudah kita temukan, di mana dia harus menyiapkan atribut lebih awal supaya keesokan harinya ke sekolah atributnya sudah lengkap. Nah, karena sama-sama kita sudah temukan solusinya, Nia sudah bisa kembali ke kelas sekarang. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia dari kelas 11 PKM. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bapak Guru saya. Di sini saya belajar untuk menyiapkan perlengkapan atribut sekolah saya lebih awal, khususnya pada malam hari agar saya tidak lupa memakai atribut lengkap ke sekolah pada keesokan harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.